Halo Sobat Bincang Energi, ketemu lagi di podcast Bincang Energi episode kelima bersama saya, Mada. Saya harap Sobat Bincang Energi semua sehat dan tetap semangat ya. Untuk episode Bincang Energi kelima kali ini, kita bakalan mengulik lebih jauh mengenai gimana sih sebenarnya operasional pembangkit listrik tenaga uap di masa transisi energi dan prospek ke depannya. Seperti kita tahu semua, PLTU itu andalan pemerintah dalam penyediaan listrik. Namun, PLTU memiliki tantangan operasional yang gak sedikit, seperti pengaruh pasokan batu bara, kondisi cuaca, bahkan sampai tantangan selama masa pandemi. Untuk tahu lebih jauh soal itu, Bincang Energi akan diskusi lebih jauh bersama Ido Ferditya, seorang praktisi energi yang bergerak di operasional pembangkit listrik tenaga uap di PT Paiton Energi. Halo Bang Ido. Halo Kak Mada, halo Sobat Bincang Energi. Saya Ido Ferditya Rahman. Saat ini saya sedang bekerja di salah satu perusahaan pembangkit listrik swasta yang beroperasi di Paiton, Probolinggo, Jawa Timur. Perusahaan kami ini adalah salah satu dari 3 perusahaan yang memiliki pembangkit listrik di kompleks PLTU Paiton. PLTU Paiton ini adalah pembangkit listrik dengan kapasitas 4.000 megawatt. Kami terinterkoneksi dengan grid PLN Jawa Madura Bali. Jadi kalau misalkan sebagai analogi, grid PLN Jawa Madura Bali ini maksudnya adalah jalan tol listrik dengan tegangan 500 kV yang mendistribusikan dan mentransmisikan tenaga listrik ke seluruh penduduk pelanggan yang ada di Jawa, Madura, dan Bali. Begitu kira-kira Kak Mada. Menarik sekali ya pengalaman Bang Ido bergerak di bidang pembangkit listrik tenaga uap. Kita jadi pengen tahu nih, gimana sih proses produksi listrik di pembangkit listrik tenaga uap itu seperti apa? Jadi pembangkit listrik tenaga uap itu adalah pembangkit tenaga listrik yang menggerakkan generator, di mana generator ini diputar oleh sebuah mesin turbin, ya, atau sering dibilang turbin uap. Nah, memang kemudian secara proses turbin uap ini bisa berputar itu dikarenakan adanya pasokan uap kering, ya, di mana sering menyebutnya adalah superheat steam yang dihasilkan oleh sebuah boiler. Boiler sendiri tentunya di dalamnya adalah sebuah tungku besar membakar bahan bakar untuk memanaskan air, ya. Dalam hal ini tentunya airnya bukan air sembarangan, Kak Mada, adalah air murni, ya, distillate water, yang kemudian dalam proses pembakarannya berbagai macam bahan bakar yang kemudian bisa diaplikasikan. Dalam hal ini, PLTU Paiton keseluruhan pembangkitnya menggunakan bahan bakar batu bara. Jadi bahan bakar utama kami dalam pembakaran yang ada di boiler untuk menghasilkan uap air kering yang kami sebut superheater steam untuk menggerakkan turbin kami, itu bahan bakarnya berasal dari batu bara. Sehingga tentunya di dalam operasional kami, batu bara merupakan bahan bakar yang sangat penting untuk bisa mendapatkan pasokan secara kontinu dari partner tambang-tambang batu bara yang ada di Indonesia. Kami sendiri, PLTU Paiton unit 3, 7, dan 8 ini, itu mendapatkan pasokan batu bara dari beberapa tambang batu bara yang ada di daerah Kalimantan Timur dan juga Kalimantan Selatan. Namun halnya tentunya di dalam operasionalnya beberapa kali pasokan batu bara ini perlu untuk kami cari lagi tambahan area yang bisa dapat secara kontinu memberikan batu baranya kepada PLTU kami. Kami saat ini sudah beberapa bekerja sama dengan pemasok dari daerah Sumatera untuk memastikan dalam 25 sampai dengan 30 tahun mendatang pasokan kami masih tersedia. Jadi kira-kira seperti itu Kak Mada terkait dengan PLTU Paiton dalam hal konteks berperan serta memenuhi kebutuhan energi nasional, khususnya di Jawa, Madura, Bali ini. Ya, menarik sekali ya. Jadi ternyata memang
support dari PLTU untuk menyediakan listrik di Indonesia cukup besar, Bang Ido. Nah, namun kalau dari sisi dari sisi berapa besar sih sebenarnya, atau mungkin berapa persen sebenarnya yang disuplai oleh PLTU Python ini secara persentase begitu untuk kebutuhan listrik di Indonesia secara umum gitu, Bang Ido? Ya, kalau kita bicara presentasi secara khusus, Kak Mada ya, jujur mungkin secara presisi, saya masih belum bisa cerita berapa besarnya. Tapi yang jelas, menurut laporan dari indonesia.go.id ya, saat ini memang dalam komposisi bauran energi, pembangkit listrik yang ada di Indonesia, menurut, rencana umum pembangkitan tenaga listrik, yang kemudian rencana umum ini selalu direvisi ya, dilakukan development oleh, PLN. Saat ini memang kalau kita bicara PLTU dengan bahan bakar batu bara, itu di tahun 2017 sampai dengan tahun 2026, itu memang di-planning-kan atau direncanakan memiliki kapasitas sekitar 50,4% dari keseluruhan total jenis pembangkitan yang Indonesia miliki. Jadi cukup besar PLTU batubara ini menjadi, komponen, penyumbang energi listrik untuk Indonesia. Di Jawa, Madura, Bali sendiri, itu sebetulnya, banyak pembangkit, Kak Mada. Tidak hanya PLTU batubara, ada PLTGU yang kemudian bahan bakarnya saat ini sudah dikonversi dengan bahan bakar gas, ada pembangkit listrik tenaga air, kita memiliki beberapa pembangkit listrik tenaga air yang cukup besar yang ada di Jawa Barat dan Jawa Tengah, dan skala kecil yang ada di Jawa Timur. Kita juga memiliki beberapa pembangkit listrik tenaga geotermal di Pulau Jawa ini, ada ya, di Jawa Barat, dan kemudian juga ada banyak pembangkit renewable energy yang saat ini secara mikro juga bertebaran di Indonesia, khususnya di Jawa, Madura, Bali, network grid connection, itu juga sudah ada beberapa yang di tahun-tahun mendatang akan masuk gitu sebagai salah satu pensuplai energi di sistem kelistrikan kita. Jadi kalau memang kemudian, melihat kondisi yang ada, sebenarnya bauran ini pada perspektif teknis dibutuhkan, Kak Mada. Karena setiap pembangkit listrik itu memiliki karakteristiknya masing-masing. Jadi sebagai gambaran sederhana, pembangkit listrik itu, tidak seperti semudah, kita menyalakan mesin mobil, kita hidupkan starternya, kemudian dalam beberapa detik, kita kemudian sudah bisa menjalankan mobil itu. Pembangkit listrik sesuai dengan teknologinya dan proses produksinya memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Sebagai contoh, pembangkit listrik tenaga uap dalam pengoperasiannya, sejak awal kemudian kita men-start engine kita, itu mungkin kemudian saya menggunakan bahasa sederhana, Kak Mada, itu kita membutuhkan waktu lebih dari 24 jam. Jadi perkiraan waktu kami saat cold startup itu sekitar 24 hingga 36 jam, itu untuk membuat uap air kering tadi, sehingga kemudian uap air itu bisa memutar turbin dan sampai dengan generator kami bisa menghasilkan listrik masuk ke dalam grid PLN. Cukup lama, sekitar 24 hingga 36 jam. Kalau kita bicara PLTA, di dalam suatu sistem grid kelistrikan, merupakan pembangkit yang paling cepat untuk dapat dioperasikan. Dalam hitungan menit, sebenarnya listrik bisa dihasilkan dan langsung masuk ke dalam grid. Namun tentunya PLTA memiliki beberapa kendala operasional juga. Jika kita melihat bagaimana PLTA-PLTA yang ada di Indonesia sangat bergantung kepada musim. Di saat musim hujan, pasokan airnya cukup, sehingga cukup untuk bisa kemudian dioperasionalkan. Namun seperti kita ketahui, di saat musim kering, maka waduk-waduk untuk menggerakkan PLTA tadi akan kehilangan pasokan airnya. Kemudian kalau kita bicara PLTGU ya, yang saat ini sebagian besar atau hampir semua PLTGU yang ada di Pulau Jawa ini sudah dikonversi oleh pemerintah menjadi PLTGU
yang mendapatkan pasokan gas dari lapangan gas yang kemudian terinterkoneksi dengannya. Ini juga memiliki tantangan tersendiri tentunya dalam sisi operasionalnya. Jadi kira-kira seperti itu, Kak Mada. Setiap pembangkit memiliki karakteristiknya masing-masing dan kemudian bauran dan diversifikasinya sangat dibutuhkan agar grid kelistrikan yang ada itu tetap bisa dapat sustain di dalam operasionalnya. Yang pada ujungnya pelanggan listrik dari PLN tidak menjadi bagian yang dirugikan karena kehilangan pasokannya. Wah, menarik sekali ya. Jadi kita jadi tahu nih karakteristik setiap pembangkit listrik itu nggak sama ya ternyata Bang Indo ya. Jadi mungkin karena nggak sama itu perlu ada saling melengkapi satu dengan yang lain gitu. Tadi sempat disinggung nih Bang Indo terkait dengan tantangan operasional untuk masing-masing pembangkit listrik. Nah, boleh didetailkan lebih jauh nggak kalau tantangan operasional untuk pembangkit listrik tenaga uap itu bagaimana? Terutama setelah pandemi ini juga menarik ya, tentu saja pasti ada disruption nih untuk masa pandemi ini. Jadi boleh diceritakan lebih detail lagi nggak terkait dengan tantangan operasional dari pembangkit listrik tenaga uap itu? Oke, Kak Mada. Jadi mungkin saya akan coba menceritakan bagaimana tantangan di saat kondisi normal dan spesifik di masa pandemi yang kemudian sudah kita rasakan sejak kuartal pertama 2020. Jadi kalau kita bicara tantangan secara umum, secara garis besar karena kami memang saat ini bahan bakar utama yang kami perlukan adalah batu bara. Tentunya pasokan batu bara ini menjadi sesuatu yang kemudian perlu kita jaga sustainability-nya. Seperti kita ketahui, Indonesia sangat diberkahi oleh Yang Maha Kuasa, di mana kita memiliki pasokan batu bara yang cukup banyak, ya. Namun tentunya seperti kita ketahui bersama, batu bara adalah sumber daya alam yang boleh dibilang tidak dapat diperbaharui. Sehingga ada kalanya di masa mendatang batu bara ini habis. Nah, perlu Sobat Energi ketahui, batu bara ini adalah salah satu bahan bakar yang karakteristiknya adalah khas ya. Jadi batu bara ini berbeda dengan gas alam. Batu bara ini berbeda dengan minyak bumi. Di mana kalau kita bicara gas alam dan minyak bumi, yang kemudian jikalau kemudian minyak bumi itu kita proses akan menghasilkan beberapa bentuk bahan bakar cair berbasis minyak ya, yang kita ketahui seperti solar, premium, mungkin Pertamax, itu adalah kemudian bahan bakar minyak yang memiliki karakteristik yang tetap. Ya. Kalau kita bicara gas alam, relatif kemudian juga komponennya dan unsur-unsurnya tetap. Di sisi yang lain, batu bara tidak demikian. Jadi kalau kita kemudian melihat ya, setiap batu bara itu memiliki karakteristik nilai kalori yang berbeda-beda. Kalau misalkan kita tahu batu bara di Kalimantan Timur, itu berbeda karakteristiknya dengan batu bara di Kalimantan Selatan. Demikian halnya juga dengan batu bara kita yang ada di Sumatera gitu. Nah, setiap karakteristik batu bara ini nantinya di dalam suatu proses pembangkitan di suatu boiler itu memiliki impact atau efek pembakaran yang berbeda-beda. Karena kemudian batu bara itu adalah bahan bakar padat, di mana jikalau dibakar, kemudian dia akan menghasilkan abu ya. Abu ini dikategorikan dua. Abu yang kita sebut sebagai fly ash, dan abu yang kemudian kita sebut sebagai bottom ash. Jadi fly ash itu adalah abu yang sifatnya fine materials, jadi dia sangat-sangat lembut, yang kemudian perlu kita proses lanjutan, agar kemudian abu yang dihasilkan ini tidak mencemari lingkungan secara langsung ya, tapi ada proses pengendalian dan pemanfaatannya. Demikian juga dengan bottom ash. Nah, karakteristik abu yang dihasilkan dan bottom ash yang dihasilkan ini juga tentunya itu memiliki tingkat jumlah ya, karakteristik yang berbeda-beda bila mana kemudian batu bara yang kemudian kita bakar itu juga berasal dari tempat yang berbeda-beda. Tidak hanya seperti itu, kendala-kendala di dalam suatu boiler itu seperti falling dan slagging, di mana falling dan slagging ini tentunya merupakan problem di suatu boiler yang dapat menyebabkan proses perpindahan panas ya, itu menjadi tidak sempurna.
sehingga kemudian nantinya efisiensi dari suatu pembangkit akan berpengaruh. Karena tentunya pembangkit itu sebenarnya bukan suatu pabrik. Pembangkit adalah berupa peralatan-peralatan yang mengkonversi energi dari energi kimia yang tersimpan di dalam bahan bakar atau energi panas tepatnya yang tersimpan di dalam bahan bakar menjadi energi listrik yang kemudian kita manfaatkan. Sehingga tentunya dalam proses konversi energi ini ada proses teknis yang kita sebut sebagai efisiensi, di mana kita sedapat mungkin dalam mengkonversi energi ini memanfaatkan efisiensi yang sebesar-besarnya bagi proses pembangkitan energi ini. Kalau kemudian kita berbicara terkait dengan cuaca, karena memang kemudian seperti kita ketahui Python sebagai salah satu contoh berada di Jawa Timur, sedangkan seluruh pasokan batubara kami berada di Kalimantan sebagian besar. Di awal tahun 2021 ini bulan Februari, seperti kita ketahui di banyak media massa, sosial media, bahwasanya kita turut prihatin ya, bencana alam yang cukup besar terjadi di sana, berupa banjir di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan. Hal ini juga berpengaruh terkait dengan bagaimana kesinambungan dari pasokan batubara ini, ya. Jadi delivery shipping batubara tentunya juga menjadi tantangan yang umum, ya, di mana batubara-batubara ini akan dikapalkan atau yang kemudian akan dikait dengan kapal tongkang yang akan ditarik menuju ke area-area pembangkitan yang tersebar di seluruh Indonesia. Gelombang tinggi, badai itu juga tentunya menjadi tantangan yang serius gitu, yang kemudian bila mana pasokan batubara tidak lancar menjadi isu hambatan tersendiri bagi kami operasional dari pembangkit-pembangkit batubara. Jadi di tahun 2021 bulan Februari ini beberapa pembangkit yang kebetulan eh, perusahaan tambang yang bekerja sama dengan mereka itu mengalami kondisi yang force majeure banjir tadi, tentunya pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU batubara yang kemudian bekerja sama dengannya juga mengalami force majeure juga gitu loh. Jadi kira-kira seperti itu kondisi-kondisi khusus bagaimana tantangan di suatu PLTU batubara ini. Nah, kalau kemudian kita bicara terkait dengan operasional di saat pandemi. Nah, ini tentunya pandemi ini kalau kita lihat tidak hanya di Indonesia, bahkan di seluruh negara tentunya harus memiliki effort yang luar biasa untuk bisa mengatasi kondisi yang ada. Tentunya kami di Python sejak bulan Maret ya, di mana di bulan Maret itu pemerintah Indonesia secara resmi menyatakan kasus pertama terjadi di Indonesia, maka kami pun juga bersiap. Sehingga menghadapi kondisi pandemi tersebut, saat ini dalam operasional di internal perusahaan kami menerapkan protokol kesehatan yang cukup ketat. Kemudian kami juga menerapkan proses screening bagi siapapun yang akan masuk sebagai tamu, sebagai visitors ke tempat kami. Jadi proses screening seperti swab PCR, swab antigen, itu merupakan bentuk-bentuk screening yang kami lakukan terhadap siapapun yang akan masuk ke area kami. Kondisi kontrol terkait dengan bagaimana kondisi karyawan juga dilakukan oleh perusahaan. Setiap bulan kami secara masif dilakukan proses tes swab antigen secara massal. Kemudian terkait dengan waktu kerja. Saat ini di perusahaan kami menerapkan waktu kerja 4 hari day on dan 4 hari day off. Hal ini untuk memastikan bila mana terjadi infeksi COVID-19 pada salah satu karyawan kami, maka proses tracing, proses testing dapat segera dilakukan oleh grup terkait, namun operasional bisa tetap kita lakukan karena kita memiliki grup yang kemudian tidak kontak satu sama lain karena kita memiliki 2 grup yang terpisah dengan sistem kerja rotasi 4 hari day on dan 4 hari day off tersebut. Jadi memang dengan kondisi yang ada, tentunya perusahaan juga perlu kemudian membantu satgas daerah ataupun satgas nasional untuk menyiapkan lokasi khusus untuk isolasi mandiri. Sehingga dalam hal pencegahan tentunya harapan dari perusahaan infeksi tidak terjadi di lingkungan
kantor dan lingkungan pembangkit. Jadi kira-kira seperti itu, Kak Mada, apa yang kemudian bisa kita ceritakan terkait dengan tantangan operasional saat normal ataupun saat pandemi saat ini. Iya, kalau terkait dengan di masa pandemi ini ya, untuk operasional terkait dengan suplai batu bara seperti itu, ada pengaruhnya nggak Bang Ido? Ya, sebenarnya kalau untuk suplai batubara sendiri, spesifik kendala lebih kepada faktor cuaca, Kak Mada. Jadi sampai dengan saat ini, sebenarnya sejak 2020 awal, di mana kondisi pandemik menyerang ataupun masuk ke Indonesia, suplai batubara tidak mengalami kendala yang signifikan. Itu yang kami rasakan. Memang kendala terbesarnya saat ini kalau untuk batubara lebih kepada faktor cuaca. Oke, jadi selama pandemi supply masih relatif terkontrol ya Bang Ido ya. Nah, namun kalau selama pandemi ini kan ada kecenderungan nih pemakaian listrik itu naik begitu ya. Jadi dari sisi demand ada kenaikan. Nah, apakah ada permasalahan terkait dengan ini selama pandemi gitu? Jadi supply tadi sudah relatif terkontrol ya, tapi demand-nya kan naik nih. Nah, itu ada strategi khusus nggak dari Python sendiri supaya bisa tetap menstabilkan supply-nya gitu untuk demand yang makin tinggi gitu? Ya, Kak Mada. Jadi memang ini salah satu komitmen kami, di mana saat di masa pandemi ini memang kami berkomitmen untuk menjaga kehandalan sistem pembangkitan kami. Karena yang kami ketahui memang sistem energi listrik atau energi listrik itu menjadi energi yang utama yang dikonsumsi di dalam menunjang peralatan-peralatan yang menopang kehidupan kita. Tidak hanya kemudian hanya di rumah ini Kak Mada, peralatan-peralatan kesehatan medis yang ada di rumah sakit, itu Oh iya, hampir semuanya betul-betul. menggunakan, energi listrik gitu. Jadi salah satu komitmen kami adalah bagaimana caranya, walaupun kemudian kita masih di masa pandemik, tapi pembangkit kami bisa terus beroperasi dengan, kapasitas yang maksimum. Jadi itu merupakan komitmen, Kak Mada, agar kemudian, masyarakat luas tidak memiliki, permasalahan dikarenakan, pasokan yang kurang dari sisi energi listrik primer yang ada, gitu kira-kira Kak Mada. Oke, menarik sekali ya. Jadi bagaimana sebetulnya dalam kondisi pandemi ini listrik itu juga termasuk garda depan nih untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas masyarakat, terutama tadi highlightnya menarik sekali Bang Ido terkait dengan itu aktivitas kesehatan yang memang banyak sekali, makin banyak begitu selama pandemi ini. Nah, kemudian sebagai provider penyedia listrik terbesar di Indonesia, PT Python Energi yang berdiri tahun 1994 ya di Probolinggo, itu sejauh ini apakah ada isu dan tantangan dari masyarakat mengenai keberadaannya? Karena kan cukup lama ya ada di sana gitu. Apalagi di masa transisi energi ini, sebetulnya bagaimana sih isu energi bersih yang sedang kita sedang menggalakkan energi bersih nih. Jadi ada nggak semacam isu dan tantangan dari masyarakat sekitar Python itu sendiri dalam konteks ini gitu Bang Ido? Ya Kak Mada, jadi memang kalau kita bicara isu secara global ya, pembangkit listrik tenaga uap dengan bahan bakar batu bara, itu memang saat ini menjadi fokus dan sorotan yang tajam terkait dengan emisi yang dihasilkan. Kalau misalkan kita, ketahui bersama, saat ini banyak pembangkit listrik tenaga uap di Eropa, di Amerika, bahkan di China, yang kemudian sudah beroperasi di atas 20 tahun, itu kemudian dipertimbangkan untuk kemudian shutdown atau dimatikan gitu ya, karena isu lingkungan ini. Tapi sebenarnya kalau kemudian kita berbicara masalah teknologi, kami, sebagai salah satu pembangkit, IPP atau swasta pertama yang ada di Indonesia, tadi sepertinya Kak Mada menceritakan, Python Energy sendiri berdiri di tahun 1994. Jadi di masa itu, proyek kami itu disebut IPP Phase One. Jadi pembangkit listrik swasta yang pertama kali didirikan dan bekerja sama dengan pemerintah saat itu. Jadi memang, pembangkit listrik swasta ini menarik. Di Indonesia, model bisnisnya adalah pembangkit listrik swasta ini memiliki komitmen agreement, PPA ya, kita sebutnya Power Purchase Agreement dengan pemerintah. Di mana saat itu, modul PPA kami ini modul PPA pertama yang kemudian disiapkan pemerintah untuk bekerja sama dengan pihak swasta atau private gitu. Nah, kalau kita kemudian kembali lagi berbicara terkait dengan isu masyarakat, alhamdulillah ya,
perusahaan yang beroperasi di Python ini memiliki kerjasama yang cukup baik dengan masyarakat sekitar. Jadi kalau misalkan kita boleh lihat di media massa, boleh lihat, berkomunikasi dengan masyarakat sekitar, justru masyarakat sekitar ini saat ini menjadi partner kami nih, dalam hal baik berkaitan dengan operasional PLTU secara langsung, ataupun berkaitan dengan pengembangan-pengembangan bisnis swadaya yang ada di masyarakat. Jadi, masyarakat sekitar ini menjadi bagian integral dari keberadaan kami, dalam beroperasi di sekitar, Python dan Probolinggo pada khususnya. Kami melalui program-program CSR, itu juga memberikan bantuan-bantuan, baik itu, berupa inkubasi bisnis, baik itu merupakan pelatihan-pelatihan, termasuk bagaimana kemudian, yang berkaitan dengan edukasi masalah energi bersih bagi masyarakat. Jadi, kami melalui program CSR kami, Kak Mada, di beberapa lokasi yang memiliki potensi, energi mikrohidro, ya, kami membangun itu. Mikrohidro skala kecil, 10 hingga 100 kilowatt ya, di sekitar, kami berdayakan masyarakat untuk bisa mengoperasikan dan memaintain-nya, dan kemudian energi yang dihasilkan untuk komunitas mereka sendiri. Di sisi yang lain, di sisi kami ini juga, merupakan salah satu area, untuk melakukan research terkait dengan operation and maintenance di bidang energi, baru terbarukan. Ya tadi Kak Mada, cerita nih, terkait dengan, bagaimana sih terkait dengan energi bersih ya. Jadi memang, sesuai dengan, komitmen pemerintah ya, dan juga bagaimana, penyediaan energi bersih bagi Indonesia, itu seperti kita ketahui, kalau kemudian kita mengacu pada, eee, komitmen dari Dewan Energi Nasional ya, yang di mana di dalamnya itu banyak stakeholder, tidak hanya pemerintah, PLN, tapi juga banyak sektor-sektor, swasta dan masyarakat, itu memang, kita memiliki visi ya, di tahun 2025, itu energi baru terbarukan itu harus, bisa mengambil porsi sekitar 25% ya, di mana batu bara saat itu diharapkan sudah tinggal 30%-nya nih, sebagai, bagian rasio dari, penggunaan energi secara nasional. Bahkan kalau kita kemudian melihat di tahun 2050 nanti, harapannya energi baru terbarukan ini, sudah, mencapai 31% dari kebutuhan energi nasional, sedangkan nanti batu bara akan, diturunkan menuju ke angka 25%. Nah, tentunya melihat kondisi ini, kami sebagai perusahaan, pembangkit energi listrik, yang saat ini masih, mengoperasikan atau menggunakan bahan bakar, sumber daya alam yang tidak terbarukan, kami berkomitmen sebetulnya untuk ikut andil di dalam, kontribusi ini. Ya, jadi kami melalui sponsor dan shareholder kami, di tahun 2018, kami sudah mulai membangun juga di area-area kosong kami, di rooftop, kemudian di beberapa area, tanah yang kemudian itu merupakan area as disposal kami ya, tempat pembuangan abu yang kemudian sudah tidak, aktif lagi. Kami bangun banyak solar panel, ya, sebagai bagian dari komitmen kami untuk berkontribusi di penggunaan energi bersih ini. Jadi solar panel yang kami bangun ini, kami koneksikan dengan kebutuhan energi internal kami. Jadi seperti penggunaan energi listrik di dalam kantor kami, penggunaan energi listrik untuk, pembangkitan internal kami, itu sudah kami koneksikan dari energi listrik yang dihasilkan dari solar panel kami ini. Ya, saat ini kalau boleh, dibilang solar panel yang sudah kami bangun sekitar 1 megawatt peak ya. Namun seperti kita ketahui bersama, solar panel adalah pembangkit energi terbarukan yang memang, pembangkitannya sangat bergantung dengan ketersediaan, cahaya matahari. Tentunya praktis, energi ini hanya bisa kita dapatkan di pagi hingga sore hari. Nah, terkait hal itu juga berkaca pada konteks penggunaan energi bersih, kami juga, melalui, program internal kami ya, saat ini
dengan juga bekerja sama dengan pemerintah dan private sector yang lain, kami sudah mulai nih menggunakan kendaraan-kendaraan listrik ya. Jadi dari kendaraan listrik ini tentunya kita mengurangi sebenarnya terkait dengan emisi yang dihasilkan selama kita beroperasi. Ini sebagai contoh Kak Mada, untuk peralatan-peralatan pengangkatan kami sudah menggunakan forklift yang kemudian berbasis listrik. Beberapa kendaraan light vehicle operasional kami sudah menggunakan kendaraan berbasis listrik. Bahkan bus karyawan pun di kami yang setiap pagi mondar-mandir mengantarkan karyawan dari perumahan karyawan menuju power plant kami yang kira-kira berjarak 8 km, kami juga sudah menggunakan bus listrik yang energinya kami charge langsung dari pembangkit listrik solar cell kami, gitu kira-kira Kak Mada. Jadi tentunya kami bersiap ya sebagai operator dan maintenance pembangkitan, kami bersiap untuk kemudian bisa beralih dari yang tadinya membangkitkan pembangkit listrik tenaga uap saja, kemudian mendiverse kemampuan kami menuju ke perusahaan yang mampu juga beroperasional untuk pembangkit listrik dengan energi yang baru dan terbarukan tersebut. Itu kira-kira Kak Mada. Ya, menarik sekali nih Bang Ido, terutama terkait dengan tadi ya, bagaimana upaya dari perusahaan untuk menghadirkan energi bersih di lingkungan perusahaan itu, begitu ya. Jadi menggunakan solar cell ya Bang Ido ya. Kalau berdasarkan penjelasan tadi, bisa kita simpulkan bahwa perusahaan Python Energi itu sendiri sudah mulai bergerak ya menuju ke arah energi bersih, terutama dari operasional dan maintenance. Nah, tapi kalau dari sisi prospek nih Bang Ido untuk kedepannya gitu ya, menurut Bang Ido kedepannya itu untuk PLTU sendiri, apakah kira-kira akan tetap beroperasi sampai dengan pasokannya habis, atau kira-kira ada nggak sih upaya untuk tetap berlanjut di masa depan yang terkait dengan lingkungan gitu? Ya, Kak Mada, untuk menjawab pertanyaan Kak Mada ini, tentunya kembali lagi kita perlu melihat ya, bahwasanya Indonesia ini unik ya. Unik dalam hal kita adalah negara kepulauan, di mana terkait dengan energi listrik khususnya, sehingga dalam hal ini Indonesia juga perlu memiliki strategi khusus ya. Jadi kalau kita bicara potensi bagaimana sih sumbangsi PLTU untuk di masa-masa terutama PLTU batubara di masa-masa mendatang. Tentunya kalau kita bicara di Jawa, Madura, Bali, di mana penggunaan energi cukup besar, tentunya hingga 25 bahkan sampai 30 tahun mendatang menurut kami, dan ini sudah terkonfirmasi juga dari apa yang diwacanakan oleh Dewan Energi Nasional ya, sebenarnya PLTU batubara itu masih memiliki komponen sekitar 25% di tahun 2050 nanti. Kenapa demikian? Karena memang begini Kak Mada, di dalam proses operasionalnya PLN selalu menempatkan PLTU batubara itu sebagai base load kami bilangnya. Jadi pensuplai energi pada kondisi base load atau kondisi tetap. Sehingga tentunya nantinya porsi lain untuk menghadapi kondisi permintaan atau demand yang kemudian kalau kita bicara listrik ya, demand itu sebenarnya naik turun Kak Mada. Jadi kalau misalkan di 1 kali 24 jam itu permintaan energi listrik itu paling tinggi itu akan berada di sekitar jam 18.00 hingga jam 22.00 Kak Mada. Nah, namun kondisi peak load ini sebenarnya nantinya yang akan diarahkan oleh PLN dalam konteks penggunaan pembangkit-pembangkit listrik yang memiliki respon cepat, seperti pembangkit listrik tenaga air, seperti pembangkit listrik tenaga gas bumi dan minyak, dan seterusnya. Nah, kalau kemudian kita melihat perspektif tadi, tentunya ke depan PLTU batubara masih akan menjadi salah satu unsur pensuplai energi nasional, bahkan hingga tahun 2050 nanti. Nah, di dalam perspektif energi baru terbarukan, tentunya seperti yang tadi saya sebutkan lagi, spesifik di setiap pembangkitannya itu memiliki karakteristik masing-masing, seperti energi bayu. Dinamikanya cukup tinggi dalam perspektif bergantung terhadap kondisi alam, seperti tenaga surya atau tenaga pembangkit listrik yang menggunakan solar cell itu juga hanya bisa beroperasi di pagi hari dan cuaca yang baik.
pembangkit listrik tenaga geotermal. Kondisi-kondisinya sangat dipengaruhi bagaimana curah hujan, bagaimana kondisi batuan, dan seterusnya. Sehingga tidak ada pilihan bagi kita, saat ini kita masih menggunakan batu bara sebagai backbone. Kalau kita berbicara masalah emisi lingkungan, sebenarnya dengan teknologi-teknologi yang ada, masalah lingkungan itu bisa kita kurangi dengan cukup signifikan. Sebagai contoh Kak Mada, sebenarnya konsep reuse ya, itu juga ada loh di proses PLTU ini. Sebagai contoh tadi saya sebutkan emisi yang dihasilkan dari proses pembakaran batu bara adalah fly ash dan bottom ash. Fly ash sendiri Kak Mada, itu sebenarnya digunakan oleh industri semen ya sebagai bahan campuran dari produksinya, sehingga nantinya akan digunakan untuk proses konstruksi. Kalau kemudian kita bicara bottom ash itu sesuatu yang kemudian juga bisa diolah sebagai campuran untuk kemudian membuat paving block beton ya, Kak Mada, yang kemudian sering dipakai dan digunakan untuk pembuatan jalan di residensial, perumahan, atau kompleks-kompleks perkantoran. Jadi kira-kira seperti itu. Kalau kita berbicara masalah emisi sulfur, itu sebenarnya saat ini banyak pembangkit di Indonesia itu beroperasi dengan peralatan yang kita sebut dengan FGD, Flue Gas Desulfurization, yang memiliki fungsi utama untuk kemudian mengambil sulfur yang ada di gas buang untuk kemudian sesuai dengan teknologi yang ada yang dikembalikan ke alam melalui pembuangan ke air laut, ataupun kemudian ada yang kemudian dimanfaatkan untuk menjadi gypsum ya di beberapa pembangkit yang ada. Jadi kira-kira seperti itu Kak Mada. Sudah cukup banyak sebetulnya teknologi yang kemudian bisa meminimalisir emisi dari apa yang dihasilkan di proses pembangkitan PLTU batubara. Menarik sekali ya, kita sekarang udah tahu nih seluk-beluknya pembangkit listrik, terutama tenaga uap yang ada di Indonesia. Dari siklus awal penyediaan bahan baku, bagaimana proses produksinya sampai menghasilkan, plus sampai bagaimana memanfaatkan buangan residu dari proses pembangkitan itu sendiri. Nah, untuk terakhir kali nih Bang Ido, boleh ya kasih pesan untuk Sobat Bincang Energi yang tertarik di bidang pembangkitan listrik di Indonesia. Oke, kayaknya kita sudah berada di penghujung ya Kak Mada. Jadi memang seperti tadi kita sudah diskusi dan bahas bersama, energi listrik itu memang energi utama kan yang kita gunakan di dalam kehidupan kita. Saat ini PLTU batubara yang kemudian bahan bakarnya menggunakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, saat ini masih menjadi tulang punggung Indonesia di dalam menghasilkan energi listrik ini. Ya, tentunya di dalam operasionalnya seluruh pembangkit listrik tenaga uap berbasis batubara ini tetap memperhatikan aspek-aspek lingkungan hidup, di mana kami selalu mengontrol operasional kami memasang dan mengoperasikan peralatan-peralatan pengendali emisi, baik itu emisi udara dan emisi air. Ke depan, PLTU berbasis batubara masih tetap akan beroperasi, karena pada sisi operasinya akan menjadi base load yang akan terus memberikan kontribusi energinya kepada sistem kelistrikan Jawa, Madura, Bali pada khususnya. Pada perspektif operasional, tentunya pembangkit listrik akan terus berupaya untuk kemudian menjadi lebih efisien. Mengapa kami harus lebih efisien? Karena tentunya kami perlu mulai untuk kemudian bertransisi, menyisihkan apa yang kami hasilkan dari operasional sebagai kapital dan riset kami untuk mulai belajar dan mengembangkan sektor EBT tadi. Kami sendiri di Python sudah mulai banyak membangun PLTS mini kami. Ya, ke depan kami masih akan terus berkembang. Di tahun 2022 kami berencana untuk kemudian membangun tambahan 3 megawatt PLTS. Beberapa pembangkit lain di Python telah berupaya kemudian untuk melakukan proses riset dan trial dengan proses co-firing biomasa. Jadi batubara yang kemudian kami bakar di dalam boiler
dicampur dengan persentase tertentu menggunakan biomasa yang dihasilkan dari sampah dan juga beberapa dari sisa industri kayu. Kami juga menggunakan peralatan-peralatan pendukung industri yang lebih ramah lingkungan, seperti peralatan pengangkatan, light vehicle yang digunakan untuk operasional karyawan, bahkan hingga penggunaan bus transportasi karyawan itu sendiri. Jadi bagi rekan-rekan yang tertarik dan ingin bergabung sebagai punggawa pembangkitan energi listrik nasional, silahkan persiapkan diri teman-teman semua. Terima kasih. Thank you Bang Ido. Sobat Bincang Energi, seru banget ya mendengarkan lebih jauh tentang seluk-beluk pembangkit listrik tenaga uap. PLTU punya peranan yang sangat besar dalam menyediakan listrik bagi Indonesia, terutama dalam konteks Indonesia sebagai negara kepulauan. Seiring dengan fungsi tersebut, PLTU juga semakin bergerak secara progresif dalam menyediakan energi bersih untuk Nusantara. Terima kasih Bang Ido untuk sharingnya. Terima kasih Sobat Bincang Energi yang selalu setia menyimak podcast Bincang Energi kali ini. Nantikan terus podcast Bincang Energi episode selanjutnya ya. Stay safe.